Oke lur, kembali lagi di konten spoiler yang sangat merakyat dan seru tentunya. Kali ini kita akan bahas film yang sangat fenomenal yang mengisahkan tentang jawara bela diri yang tak asing lagi namanya lur. Siapa lagi jika bukan Tak Sakaguchi. Beliau sudah banyak sekali memerankan di banyak film tentunya yang bergenre action dan banyak berlaga bertarung setiap adegannya. Dan film ini berlatar pada sebuah pembuatan film drama yang melibatkan preman juga, namun ceritanya tidak segampang itu lur. Karena terdapat beberapa potongan cerita yang membuat kita berpikir sejenak dan ingin bilang sebenarnya ini cerita tentang apa sih? Tapi saya juga setelah melihat beberapa penggalan dan juga mengulang film ini baru ketemu alurnya lur. Dan sebelumnya yang belum menekan tombol subscribe, saya sarankan buat subscribe lur. Karena dengan mensubscribe channel ini, kalian udah bantu channel ini buat terus berkembang lur. Dan langsung aja ke alur filmnya ya lur ya. Sugeng midang katakan. Ya, di awal scene kita akan diperkenalkan seorang aktor sekaligus seorang pegulat legend yang bernama Takuma, yang diperankan oleh Sakaguchi. Kemudian, ia juga bertemu dengan seorang sutradara muda yang bernama Kawase, yang nantinya akan menemani Takuma dalam setiap pemeranan film barunya. Dikisahkan jika Takuma ini sangat terkenal dalam dunia perfilman bertarung, hingga kawan lamanya yang bernama Kawai selalu mengingat bagaimana Takuma saat berlaga dalam sebuah film. Karena hampir ia tak pernah memakai pemeran pengganti untuk setiap adegan berbahaya lur. Tetapi dalam pembuatan film kali ini, tawarannya membuat Takuma sangat bingung lur. Karena ia tak diizinkan produser untuk membuat adegan nyata, karena sangat beresiko. Lalu Takuma pun merenung. Lalu ia pun meminta Kawase untuk menemaninya dalam menunjukkan cara bergulat sesungguhnya. Karena ia tak mau jika kemampuan yang ia miliki itu hilang, meskipun hanya dengan menggunakan kamera handphone lur. Dan karena Tawake sangat mengagumi Takuma, ia pun menurutinya. Kemudian seperti halnya guru melatih muridnya, Takuma pun menyuruh Kawase untuk menembaknya, sekaligus untuk melihatkan bagaimana cara ia bertahan dari serangan, meskipun musuhnya bersenjata sekalipun. Lalu, karena Takuma mendapatkan tawaran aneh untuk bergabung di pembuatan film, ia pun tak menyetujuinya, sebab ia tak mau berpura-pura dalam berlaga. Lalu cerita berlanjut saat Takuma diajak Kawase untuk ngevlog bersama ke tengah hutan. Ternyata mereka melihat jika ada beberapa orang yang terlihat sedang melakukan kegiatan sebuah pertarungan di dalam sebuah bangunan tua. Dan saat mereka masuk ternyata ada sebuah pembuatan film. Namun Takuma merasa ada yang aneh di tempat mereka melakukan tag video ini. Ya, ternyata tempat yang mereka jadikan adegan film itu adalah markas dari anak buah gangster, yang mana mereka terusik atas kedatangan mereka lur. Dan di situ juga terdapat ketua gangsternya juga yang bernama Soji, yang menyandera salah satu aktor perempuan yang bernama Aya, yakni teman dari Kawasi. Di sini tidak diceritakan mendalam tentang siapa si Aya ini, namun yang pasti ia penggemar dari Takuma lur. Mendengar hal itu, Takuma pun langsung masuk untuk menyikat semua gangster tersebut dengan kemampuan bela dirinya. Dan disinilah adegan yang paling ditunggu-tunggu lur. Setelah beberapa anggota ia jatuhkan, kini Ayah pun akan dieksekusi oleh si Soji. Sangat meresahkan. Tapi bohong. Hehehe, bentar lur, bukan di mana mantap ya, melainkan karena Ayah mengetahui sebuah bunker tempat penyimpanan morfin. Namun saat Soji melihat Takuma, sang legenda petarung jalanan, ia pun langsung menembakinya, namun inilah yang terjadi. Ya, ia dengan mudahnya dilumpuhkan oleh Takuma lur.
Selanjutnya, saat pemeran film lainnya termasuk Kawai melarikan diri ke tengah hutan, ternyata di tengah jalan mereka sudah dikejar oleh anggota gangster. Dan salah satu dari mereka pun akhirnya terbunuh. Serta ada kepala dari gangster tersebut yang bernama Kurosaki. Ialah pemimpin gangster ini, namun tak pandai bertarung lur. Namun di sini ia digambarkan dengan sosok yang kejam dan tak segan untuk membunuh musuhnya. Lalu dari sini Kurosaki yang melihat anak buahnya dibabat habis, ia pun langsung marah. Lalu ia juga ditemani oleh Rika dan Sakai, yang mana mereka dijadikan tangan kanan dan tangan kiri oleh Kurosaki. Tapi lebih tepatnya mereka dianggap sebagai saudara sendiri. Lalu Kurosaki yang emosi pun menanyai siapa yang sudah melakukan seperti ini di markas mereka. Namun Soji yang takut tak berani untuk bilang ke Kurosaki. Kemudian dengan rasa tak belas kasihannya, Kurosaki malah ngebunuh Soji yang tak mau mengakui siapa yang membuat seperti ini. Tetapi Kurosaki merasa jika bukan orang biasa yang berani berbuat seperti ini, dan hanya orang dengan kemampuan bertarung super saja yang bisa mengobrak-ngabrik markas mereka lur. Kemudian dari sini kita akan dibuat bingung lur. Apa sih yang sebenarnya yang dilakukan oleh Kawashi? Sehingga dia terus melakukan perekaman video di setiap Takuma beradu jotos dengan lawannya lur. Namun kita akan dialihkan, di mana kita dibuat takjub dengan keberanian sang legenda petarung itu. Sehingga ia berani menumpas musuh walaupun dengan alat seadanya dan jumlah orang yang seadanya juga lur. Dan tak butuh waktu lama untuk Takuma dalam beraksi dalam menghabisi musuh-musuhnya. Dan terukur tentunya. Dan dari sinilah Kurosaki mulai gentar dan mengerti jika lawan yang ia hadapi ini bukanlah orang biasa-biasa saja. Pasti ia juga akan mengatakan, anjir, kenapa nih anak buah segini banyaknya bisa dihabisi dengan mudah oleh satu orang saja. Dan ternyata memang julukan sang legenda petarung jalanan itu cocok sebagai sebutan dari Takuma yang sangat terlatih dalam bertarung lur. Lalu scene berganti di mana ayah ditolong oleh Kawashi, yang kebetulan ia juga sedang bersembunyi dari kejaran para gangster lur. Kemudian Kawashi pun berdialog dengan si ayah, jika dulunya mereka ini sama, yaitu sama-sama terbuli sama masa kecilnya. Dan mereka saling menguatkan satu sama lain untuk terus hidup walaupun dipenuhi dengan rasa takut. Setelah mereka selesai berdialog, Kawashi pun meninggalkan ayah untuk terus mencari Takuma, sedangkan si ayah ditemukan oleh para aktor yang sebelumnya kembali untuk menolong si ayah. Dan di sini kita akan diperlihatkan scene yang sangat menguaukan lur dari gaya bertarungnya si Takuma. Namun tetap saja Takuma dengan mudahnya melumpuhkan mereka. Setelah ini kita akan diperlihatkan di mana ekspresi Kurosaki yang melihat betapa kengerian musuh yang ia hadapi sekarang lur. Di dalam kita akan melihat di mana gaya bertarung yang spektakuler dari Takuma yang memakai jurus apa itu. Apakah macan kumbang atau kalau di tempat saya sih namanya walang kekek lur atau belalang sembah. Namun di luar sana para aktor yang menolong ayah harus berhadapan dengan Sakai, di mana kemampuan bertarungnya hampir setara dengan Takuma. Mungkin dulunya sih dari satu perguruan yang sama lur, tapi entah juga sih. Lalu satu persatu dari mereka pun langsung diajar oleh si Sakai, karena memang kemampuan si Sakai ini di tingkatnya lebih dari di atas mereka lur. Lalu dari sini kita akan dibuat tercengang lagi, kok bisa Takuma dapat melihat dirinya sendiri melalui handphone, padahal ia tahu jika tidak ada Kawashi di tempat itu. Nah dari sini mulai ngeh nggak lur kalian? Atau mulai udah paham nih? Ya udah kalau belum kita lanjut lagi lur ke ceritanya. Lalu ayah dibawa oleh Sakai dan Rika untuk menunjukkan lokasi morfin itu disimpan. Lalu Rika menanyai ayah jika status ia sama dengan dirinya, namun ayah menyangkal jika ia berbeda dengan dirinya karena ia tak ingin punya sifat yang membunuh.
Kemudian dengan badan yang sempoyongan akibat dihajar oleh Takuma habis-habisan, Kurosaki pun menemui Rika. Lalu di sini karena Kurosaki ingin melukai si Aya untuk memberitahu lokasi morfin itu di mana disimpan, ia malah ditikam oleh Rika karena ia ingin melindungi si Aya. Lalu dengan satsetnya Takuma pun muncul di lokasi tersebut. Dan tak lama terjadilah jual beli pukulan yang dilakukan oleh Takuma dan juga si Sakai. Di mana di sini kekuatan mereka hampir imbang karena Sakai bukanlah petarung biasa, Lur. Melainkan ia juga sama seperti Takuma, ia memiliki kekuatan fisik yang kuat serta gaya bertarung yang cepat. Kemudian saat ia akan menghabisi Sakai, Kurosaki pun bangun dan menembaki ke arah mereka. Namun Sakai langsung melindungi Takuma, yang mana ia tahu rival yang ia lawan sekarang adalah aktor yang ia kagumi, Lur. Lalu dengan kagetnya ternyata gudang morfin itu ternyata disimpan di atap lokasi tersebut. Akibatnya tembakan yang dihasilkan oleh Kurosaki yang mengenai atap gedung tersebut. Lalu di scene kali ini kita akan semakin dibuat bingung, Lur, saat adegan Kawashi yang terbunuh oleh si Rika. Dan saat Takuma cernak melamun, ia malah terkejut jika ia sekarang malah sedang melakukan syuting film, di mana ia juga bingung sebenarnya apa sih yang sedang terjadi saat ini. Penonton bingung, saya juga bingung. Oke, Lur. Oke, sedikit saja saya jelaskan, Lur. Jadi, ternyata seluruh rangkaian film ini hanyalah sekedar bayangan dari Takuma saja, atau ia sedang menceritakan saat ia syuting di sebuah film. Tetapi ia ingin memberitahu jika di setiap laga yang ia perankan, ia hampir tak memakai pemeran pengganti, Lur. Dan itulah kisah dari sang legenda petarung jalanan. Film pun selesai, ending yang plot twist sekali. Oke, gimana ini, Lur, pendapat kalian mengenai film yang satu ini? Awal yang sangat membingungkan, bukan? Tapi saya juga untuk memahami filmnya harus menontonnya beberapa kali, Lur, supaya memahami. Makna yang dapat diambil dari cerita film kali ini adalah kerja keras yang kita lakukan dengan sebaik mungkin akan menghasilkan pencapaian yang baik pula. Jadi janganlah merasa gagal dalam hidup karena sejatinya orang yang mau berusaha adalah orang yang beruntung, Lur. Dan orang yang menyerah adalah ialah orang yang gagal. Tetapi tetap semangat jalani hidup meski beli kopi saja harus berentengan, Lur. Jangan lupa, Lur, untuk bantu subscribe, like, komen, share juga channel ini supaya terus berkembang. Dan saya ucapkan sugeng tindak, Lur.